wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Melanjutkan hadis panjang yang kemarin tentang Dajjal. Kemarin kita sudah baca bahwa Dajjal ini bukan sesuatu yang paling Nabi takutkan. Berdasarkan hadis-hadis yang lain, yang paling Nabi takutkan adalah kekayaan dunia. Kemudian Dajjal ini akan turun antara Syam dan Irak, ya, daerah ISIS kemarin, akan banyak merusak, dan kemudian dia mempunyai kekuatan yang hebat, mampu bergerak seperti kecepatan angin, mampu menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, mengeringkan satu daerah yang subur. Dia datang ke tiap negeri mengajak mereka untuk kufur dan beriman kepada Dajjal. Kalau negeri yang ikut, maka dijadikan negeri yang subur, sementara penduduk negeri yang tidak ikut seruan Dajjal langsung diratakan dengan tanah. Ini fitnah huru hara yang sungguh besar. Makanya kita dalam setiap sholat berdoa, wa min fitnatil masihid Dajjal. Kemudian ada orang yang menolak anak muda ditembak seperti tembakan panah tapi oleh pedang, ya, ai panah dia ya, ku pedang, dan tepat langsung membelah tubuhnya, ya. Jadi yang dilempar oleh Dajjal itu lemparannya seperti menembak panah, ya. Tepat sasaran dan langsung terbelah dua. Ini hebatnya Dajjal, pendekar lahnya, pendekar sakti. Kemudian fa bainama huwa kadzalika idz ba'atsallahu ta'ala al-masih ibn Maryam sallallahu alaihi wasallam. Ketika Dajjal sudah sangat berkuasa seperti itu, maka kemudian Allah menurunkan Al-Masih bin Maryam. Ini Al-Masih satunya lagi, kemarin kita sudah bahas, ya. Al-Masih itu yang mempunyai kekuatan istimewa, ada dua. Ada Al-Masih Dajjal, ada Al-Masih bin Maryam. Ini menandakan perang akhir zaman. Dan ini seperti yang kemarin kita singgung, hadisnya sahih riwayat Muslim, ya. Kita tidak perlu meragukannya, malah harus meyakininya, karena ini adalah sabda Nabi. Meragukan sabda Nabi sama dengan tidak beriman kepada Nabi, alias kufur kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fayanzilu indal manaratil bayda syarqiyya Dimasqa baina mahrudatain. Dia nanti akan turun di menara putih sebelah timur Damaskus. Sampai hari ini menara putih itu masih ada. Bapak-bapak kalau buka Google masih ada menara putih timur Damaskus. Di antara dua kain yang dicelup, walau alam, ini saya belum mendapatkan penjelasan dari para ulama atau riwayat lain, warnanya apa, kainnya bagaimana, pokoknya nama turun. Wadi'an kaffaihi ala ajnihati malakaini, sambil meletakkan dua telapak tangannya di sayap dua malaikat, ya. Jadi Nabi Isa kan nggak bisa terbang, nah dia dibawa terbang oleh malaikat. Kalau malaikat bisa terbang, ta'rujul malaikatu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah. Kecepatan terbang malaikat itu satu hari 50.000 tahun. Satu jamnya berapa tahun tanya? Menurut kecepatannya kilometer per jam, ya meren triliunan kilometer per jam. Kecepatan malaikat terbang. Itu ada di Al-Qur'an. Id
idza taqta'a rasahu qatara, kalau Nabi Isa itu menundukkan kepalanya meneteslah ya tetesan air. Wa idza rafa'ahu tahaddaru minhu juman kallu'lu, dan apabila beliau mengangkat kepalanya maka keluarlah butiran-butiran seperti mutiara ya. Walau alam ya, ini saya terjemahkan apa adanya saja. Saya buka kitab syarah-syarah hadis juga tidak banyak membahas ya, karena ini wilayah ghaib. Yang jelas Nabi Isa itu betul-betul spesifik ya, seperti itu Al-Masih Isa bin Maryam teh. Di kita ada yang mengaku Al-Masih siapa? Mirza Ghulam Ahmad nyawa mutiaraan ya. Fala yahillu likafirin yajidu riha nafasihi illa mata, tidak halal bagi seorang kafir untuk mencium wangi nafasnya kecuali dia akan mati. Wa nafasuhu yantahi ila haitsu yantahi tarfuhu, nafas Nabi Isa sampai ke tempat akhir pandangan matanya. Jadi di daerah yang terjangkau oleh pandangan mata Nabi Isa itu tidak akan ada orang kafir satupun ya. Nggak usah pakai penjagaan ring 1, ring 2, ring 3 ya Nabi Isa. Kalau presiden kan ada penjagaan ring 1, ring 2, ring 3. Jadi orang kafir yang mendekat itu pasti akan mati. Fayatlubuhu hatta yudrikahu bibabi lud fayaqtuluh, lalu Nabi Isa mencari Al-Dajjal sampai mendapatkannya di pintu Lud ya. Ini sekarang masih ada pintu Lud di Palestina. Fayaqtuluh, lalu Nabi Isa membunuh Dajjal. Jadi kenapa ada Al-Masih Dajjal, kenapa Nabi Isa tidak diwafatkan? Karena ada tugas besar untuk Nabi Isa nanti di akhir zaman. Nabi Isa itu baru sebatas diangkat ya. Orang Kristen pun meyakini Nabi Isa diangkat kemudian nanti diturunkan di akhir zaman. Cuma bedanya orang Kristen meyakini Nabi Isa diangkat itu sesudah disalib, tapi memang tidak mati. Sesudah disalib tidak mati lalu diangkat. Apa maksud diangkat itu? Karena tugas Nabi Isa sebagai anak Tuhan sudah selesai. Lalu nanti di akhir zaman akan turun lagi untuk apa? Untuk menciptakan kerajaan Mesias. Jadi nanti akhir zaman itu seluruh penduduk bumi itu akan menjadi Kristen, dan Nabi Isa akan turun itu ketika mayoritas penduduk bumi ini beragama Kristen. Jadi orang Kristen melakukan kristenisasi aktif, beda dengan kita. Dakwah dengan kristenisasi beda. Dakwah itu kita mengajak tanpa paksaan. Kalau mereka nggak mau ya nggak usah dipaksa. Tapi kalau kristenisasi itu memaksa. Ya, contoh pengobatan gratis. Itu kan yang diobatnya diperciki air, itu sambil dibaptis. Anak-anak yang dipaster itu dibawa ke Maranatha, ya, dikasih makan, lalu ada acara ritual dibaptis, meskipun anak-anaknya nggak nyadar bahwa dia dibaptis. Kenapa orang Kristen begitu? Karena mereka dikejar target, ya. Harus banyak manusia yang dibaptis, terlepas eta manusia yang dibaptis itu ngaku Kristen atau tidak. Makanya banyak acara-acara doakan dulu yang pendeta mana ya di Sabuga itu kan hebat dan sebagainya, selalu dipenuhi ribuan. Itu jadi orang Kristen melakukan kristenisasi itu sama, ada kesamaannya dalam hal turunnya Nabi Isa. Tapi kita nggak sependapat seperti yang dikemukakan oleh para kristolog. Mohon maaf saya sebut namanya, seperti Ibu Irena Handono ya,
yang menolak keyakinan Nabi Isa akan turun dengan alasan ini sama dengan keyakinan Kristen. Iya sama, tapi banyak bedanya. Justru Nabi Isa di Sahih Bukhari disebutkan turun untuk menghancurkan salib, fayaksirus salib wa yaqtulul khinzir, dan membasmi babi. Ayeuna mah tong dibasmi, engke we ku Nabi Isa dibasmi, ya. Salib itu kan ada Nabi Isanya kan, salib itu, di salib itu kan kalau yang gede pasti ada Yesus, yang mereka yakini Yesus, nah itu akan dihancurkan semua. Komo patung Yesus diberhasil mah pangheulana ke dihancurkan. Jadi beda konsep. Kalau karena alasan ada kesamaan dengan Kristen, ya sekalian tolak saja. Nabi Ibrahim bukan nabi gitu ya. Nabi Ismail, Nabi Ishak bukan nabi, Nabi Musa bukan nabi. Kenapa? Sama dengan orang Kristen. Orang Kristen juga meyakini Nabi Ibrahim nabi. Nabi Nuh banjir banjir di zaman Nabi Nuh ada di orang Kristen diajarkan, difilmkan malah ke orang Barat, ya. Sampai Nabi Musa, Nabi Harun ada. Orang Kristen meyakini itu sebagai nabi-nabi apostolos, ya. Apakah kemudian karena orang Kristen meyakini lalu kita jadi batal yakin karena sama? Kenapa ada kesamaan? Karena memang Kristen dan Islam berawal dari sumber yang sama, cuma mereka menyimpang nanti kafir kalau kita tidak gitu. Jadi jangan gara-gara yang kafir lalu akidah kita dirombak, ya udah akidah kita tetap begini. Kalaupun ada yang sama salah nu orang Kristen nu nyaruan, jadi harusnya bukan akidah kita yang dirombak, akidah orang Kristen yang dirombak gara-gara sama dengan orang Islam. Masa kita kalah sama orang kafir? Tsumma ya'ti Isa sallallahu alaihi wasallam qaumun qad asamahumullahu min. Kemudian akan datang kepada Nabi Isa kaum yang sudah Allah berikan perlindungan mereka dari Dajjal. Fayamsahu an wujuhim, lalu Nabi Isa usap wajah-wajah mereka, wa yuhaddithum bidarajatin fil jannah, dan Nabi Isa memberitahukan derajat-derajat mereka di surga. Ini manusia-manusia mulia yang tidak akan kena oleh Dajjal. Nabi menyebutkan di hadis-hadis tentang Dajjal, mungkin nanti juga ada, hanya 2 kota yang selamat dari Dajjal, Makkah dan Madinah, ya. Sisanya tidak ada yang selamat. Artinya kemungkinan kaum ini orang-orang Makkah dan orang-orang Madinah, ya. Dan ini nanti kan disebutkan di hadis Dajjal. Dajjal itu pasukannya Yahudi. Dalam hal ini ajaran Kristen juga sama. Kenapa orang Kristen benci Yahudi? Karena orang Yahudi itu pembunuh Yesus. Sok lihat di film-filmnya, ya, di literatur, yang membunuh Yesus itu Yahudi pakai tangan tentara Romawi, ya, pakai tangan kerajaan Romawi. Karena yang berkuasa saat itu kerajaan Romawi. Yahudi ada di bawah kekuasaan kerajaan Romawi. Tapi yang berusaha memojokkan, menghukum itu orang Yahudi. Yang kedua, karena nanti Yahudi jadi pasukan Dajjal. Dan dalam hal ini juga sama. Saya yakin, ya, wallahu alam, Abu Bakar, Umar radhiyallahu anhum, para sahabat lainnya, ketika Nabi menceritakan ini belum terbayang. Kenapa? Karena zaman itu Palestina belum ada Yahudi, ya. Palestina masih mayoritas Kristen. Sampai Damaskus, Suriah itu mayoritas Kristen. Bahkan sampai hari ini Islam gak mayoritas, 50-50 di Suriah itu, ya. Jadi tidak orang Islam, orang Kristennya banyak di Suriah, karena memang dulunya ibu kota Kristen kan, Romawi Timur. Suriah, Palestina itu Romawi Timur sampai Turki. Nah, tapi sekarang kita paham, ya. Jadi banyak Yahudi Israel di sana itu mempercepat, bukan mempercepat, semakin sesuai dengan hadis-hadis Nabi bahwa memang nanti Dajjal pusatnya di sana, pendukungnya adalah Yahudi, dan Yahudi akan habis hanya nanti di zaman Nabi Isa. Sampai Yahudi berlindung di balik bebatuan kan, batunya ngomong, ya Muslim ta'al,
hadza yahudi faqtul. Itu hadis-hadisnya Bukhari Muslim itu. Ya. Sahih. Fa bainama huwa kadzalika id auha Allah taala ila Isa sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat itu Allah mewahyukan kepada Nabi Isa, inni qad akhrajtu ibadan li, aku sudah mengeluarkan hamba-hambaku, la yadani li ahadin biqitalihim, tidak ada seorang pun yang mempunyai kekuatan untuk memerangi mereka. Fahaziz ibadi ila tur, bawalah hamba-hambaku menuju Tur. Tur itu perbukitan, ya, ke gunung-gunung, ngungsi. Siapa mereka? Wa yab'atsullah Ya'juj wa Ma'juj. Allah mengeluarkan Ya'juj dan Ma'juj yang hari ini masih mendekam di balik benteng yang kokoh yang tidak bisa ditembus yang dibangun oleh Dzulqarnain, dan itu ada di surat Al-Kahfi, juga di surat Al-Anbiya. Di mana benteng itu sekarang bukan urusan kita, ya. Jangankan benteng Ya'juj Ma'juj, gunung di Bandung, di Garut oge can kakurilingan kabeh. Jadi ini cenah dina Google Map nggak ada. Standar kebenaran bukan Google Map, ya, tapi Al-Qur'an. Dan Nabi Dzulqarnain sendiri yang mengatakan hadza rahmatum min rabbi fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka. Ini benteng yang membentengi Ya'juj Ma'juj ini adalah rahmat dari Rabbku, tapi ketika datang janji Rabbku, ini benteng akan hancur, ya. Ja'alahu dakka. Kemudian wa nufikha fis wa tarahum yauma idzi yamuju fi ya, wa nufikha fis sur fajama'nahum jam'a. Pada hari itu nanti sebagiannya akan bercampur dengan sebagian. Ya'juj Ma'juj bercampur dengan masyarakat umum, bahkan merusak, ya. Jadi kalau kita meragukan hadis ini, tong kagok jeung Qur'an teh coret, ya, aiwani mah. Ini bagian dari keimanan, ya. Jadi saya kemarin singgung, kalau kita meragukan itu tong kagok, hari kiamatnya sekalian ragukan, ya. Dan kemudian di surat Al-Anbiya, waqtarabal wa'dul haq hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabi yansilun. Sehingga ketika dibuka benteng Ya'juj Ma'juj, mereka kemudian turun dengan cepat dari setiap penjuru dan merusak, ya. Jadi ini tuh kan selanjutnya wahum min kulli hadabi yansilun. Ini kutipan dari surat Al-Anbiya. Fayamurru awailuhum ala buhairati Tobariyah, maka rombongan pertama mereka lewat di danau Tobariyah. Tobariyah itu danau Tiberistan, ya. Kemungkinan besar ini danau laut mati, ya, yang ada di Israel itu. Fayashrubuna ma fiha, mereka minum airnya. Wa yamurru akhiruhum fayaqulun, lalu yang bagian akhir rombongan Ya'juj Ma'juj mereka mengatakan laqad kana bihadhi marratan ma, dulu kan tadi kan marratan, tadi kan ini ada airnya, beak Pak, ya, diinum ku Ya'juj Ma'juj, ya. Mun ayeuna danau Toba teh saat diminum oleh Ya'juj dan Ma'juj. Itu pun gak semuanya, karena yang paling akhir Ya'juj Ma'juj habis, menunjukkan betapa banyaknya mereka, ya. Danau Toba kan kalau dipakai minum warga Medan nggak habis, ya. Atau kalau di kita Bendungan, ya, Jatiluhur itu kan buat penduduk Jakarta. Jadi menurut sejumlah penduduk Jakarta kurang lebih Ya'juj Ma'juj, gambaran saja. Wa yusaru Nabiullah Isa sallallahu alaihi wasallam wa ashabuh, dan terkepung Nabi Allah Isa dan para sahabatnya di puncak-puncak gunung, nggak bisa turun ke bawah. Hatta yakuna ra'su tsaur, sampai kepala sapi li ahadihim, milik salah seorang di antara mereka, khairan min mi'ati dinar, lebih berharga daripada 100 dinar.
lain daging nade hulu sapi nawege lebih mahal daripada 100 dinar. 100 dinar itu kalau 1 dinarnya 4,5 gram, 4,5 gram teh ya sebutlah buleukeun 4 juta kali 100 berarti 400 juta harga hulu sapi nya. Sekarang di pasar anyar sabaraha? Nanti harganya kurang lebih 400 juta. Saking apa? Saking langkanya makanan. Uang dinar pun gak bermanfaat dek dibeli kenal. Ya kan gak ada dek beli apa. Pokoknya makanannya yang ada saja. Li ahadikumul yaum, 100 dinar yang kalian miliki hari ini. Fayarghabu Nabiullah Isa sallallahu alaihi wasallam wa ashabu radhiyallahu anhum ilallahi ta'ala. Lalu kemudian Nabi Allah, Nabi Isa dan para pengikutnya berdoa kepada Allah Ta'ala. Fayursilullah Ta'ala alaihimun naghaffi riqabihim. Lalu Allah pun menurunkan ulat-ulat atau cacing-cacing ke leher-leher Ya'juj Ma'juj. Kan nggak bisa dilawan atuh ya, tingali danau Toba wae menaina laut mati wae airnya habis ya, dan mereka merusak di mana-mana. Lalu Allah mengirimkan ulat masuk ke leher-leher mereka. Fayusbihuna farsa kamauti nafsin wahidah. Lalu tiba-tiba mereka mati semua seperti mati satu jiwa. Maksudnya sekaligus ya. Meskipun jumlahnya mungkin jutaan, tapi siga maut saurang sekaligus mati. Tsumma yahbitu Nabiullah Isa sallallahu alaihi wasallam wa ashabu radhiyallahu anhum ilal ard. Kemudian turunlah ya, sudah tahu Ya'juj Ma'juj sudah binasa oleh ulat yang dikirim oleh Allah, Nabi Allah dan Nabi Isa dan para pengikutnya kemudian turun. Fala yajiduna fil ard maudi asyibrin, maka tidak menemukan di bumi sejengkal pun jangan lengkah illa mala'ahu zahamum wa natanhum, kecuali penuh dengan bangkai dan nanah mereka ya, bau busuk. Fayarghabu Nabiullah Isa sallallahu alaihi wasallam wa ashabu radhiyallahu anhum ilallahi ta'ala. Lalu kemudian Nabi Allah Isa dan para sahabatnya berdoa kepada Allah Ta'ala. Tsumma yursilullah agak jelok. Fayursilullah Ta'ala tayran ka'anakil bukh fatahmiluhum. Lalu Allah mengirimkan burung-burung seperti punuk unta sebesar gitu, mungkin burung Raja Wali atau apa, Garuda. Fatahmiluhum, lalu bangkai-bangkainya dibawa oleh burung-burung itu ya. Fatatrahuhum haitsu sya'allah, kemudian dibuang di tempat yang Allah kehendaki. Di mana walau a'lam ya, Allah berkehendak, Allah mampu dibawa oleh burung kemudian menghilang begitu saja bisa ya. Meski saat itu sudah penuh dengan bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Tsumma yursilullah azza wa jalla mataran, kemudian Allah mengirimkan hujan ya, udah habis bangkainya turunkan hujan. La yukinnu minhu baitum madarin wala wabarin, tidak akan ada satu rumah pun, baik yang dari tembok ya atau dari kulit ya. Dulu kan rumah ada yang dari kulit ya, kayak Muammar Gaddafi ya, dulu pemimpin Libya kan rumahnya dari kulit, istananya istana kulit, istana aslina ya, tapi kalau dia acara-acara kenegaraan sering menyambut di seperti tenda begitu kan ya. Kecuali ya akan terkena hujan itu. Fayaghsilul ardu hatta yatrukaha kazzalafah. Lalu Allah mencuci bumi itu, atau hujan itu mencuci bumi sampai menjadikannya seperti yang licin, bersih. Yang tadi banyak bangkai Ya'juj Ma'juj, kemudian bau ya, bangkainya kemudian dibawa oleh burung-burung, dan Allah pun membersihkannya dengan air hujan, bersih kembali, segar kembali. Tsumma yuqalu lil ardi, kemudian difirmankan kepada bumi oleh Allah, anbiti thamarotaki,
tumbuhkanlah buah-buahanmu, waruddi barokataki, dan kembalikanlah berkahmu. Berkah bumi itu kan tumbuh-tumbuhan, ya. Kemudian jadi kembali, hijau kembali, segar kembali, ya, bumi yang sudah hancur oleh Yajuj Majuj itu. Fa yauma idzin ta'kulul isabah minar rumanah. Pada hari itu sekelompok orang yang banyak makan dari satu buah delima yang sama. Satu buah delima itu bisa kulobaan. Mun aya nama meureun apel hiji teh bisa ku isobah itu puluhan. Ya. Wareg deui. Aya nama saurang dua gitu wareg. Wa yastadzilluna bikihfiha, dan mereka bisa berlindung dengan kulit-kulitnya, kulit delima. Wallahu alam, ini bagian gaib ya, nanti ciri kiamat. Wa yubaraka fir risli, dan kemudian diberkahi ya dalam tunggangan atau bawaan risli itu. Hatta innal liqhata minal ibil la takfil fi'am minan nas, sampai liqhah itu unta yang bersusu, berair susu, itu cukup untuk sekelompok orang ya. Jadi banyak berkah itu, berkah itu ini sekaligus makna berkah. Apa berkah itu? Sedikit tapi cukup. Dan orang kaya yang nafsu duniawinya tinggi, kata Nabi, tidak akan berkah. Banyak tapi teu cukup-cukup ya. Bansos oge dikorupsi we ya. Nu ngorupsina teh lain menteri unggul nepikeun KRT ge dikorupsi. lain nuduh goreng KRT nya, ieu mah laporan. Tapi da cenah rahasia umum. Turun ke RW teh, ku RW teh dikorupsi, di lurah geus dikorupsi, dituluy we. Orang-orang hidupnya nggak berkah. Ini berkah itu sedikit tapi cukup. Jadi unta satu itu cukup buat sakampung ya air susunya. Fa bainama waliqhata minal baqar la takfil qabilah minan nas. Satu likhah dari sapi yang ada air susunya cukup buat satu kabilah. Meureun mun tadi mah sa RW ya, kalau gambaran kita hari ini yang unta mah fi'am, kalau qabilah sa RT lah gitu. Sa RT kan rata-rata berapa, 200 kakak misalkan, cukup itu. Sapi satu itu kan sekali merah sa embernya, dan memerah itu kan satu hari 3 kali ya, 3, ada yang 2 kali. Sapi susu itu ya, yang bisa di sapi perah ya, sapi susu. Sapi perah itu kan sekali merah paling banyak satu ember mah hijang sa RT. Waliqhata minal ghanam la takfil fakhida minan nas ya. Dan kambing yang bersusu ya, kambing perah cukup buat sekelompok orang, tapi fakhid di bawah qabilah nya meureun aya nama salengkob ya, di bawah RT. Atau kalau tadi patokannya jangan RW tuh, dusun ya, dan RW kemudian RT gitu. Fa bainama hum kadzalik idz ba'atsallahu ta'ala rihan thayyibah. Nah, ketika dalam kondisi seperti itu ya, kondisi di mana bumi sudah berkah, sudah banyak kehidupan yang sejahtera, tiba-tiba kemudian Allah mengirimkan angin yang sejuk ya, bukan angin puting beliung, angin topan. Ini nanti ada keterangan ya, pertanyaan ada di buku saya yang Ar-Risalah jilid 2, itu diuraikan panjang lebar hadis-hadis Al-Masih, Yajuj Majuj. Ditanya Nabi, berapa lama Nabi Isa tinggal di bumi ya, dari mulai membunuh Dajjal sampai masa yang penuh berkah ini, itu 40. Tapi sahabat lupa lagi, entah 40 hari, 40 tahun ya, entah 40 bulan ya, maksimalnya 40 tahun mungkin di masa-masa ini ya, atau minimalnya 40 hari, sampai dikirimkan oleh Allah angin yang sejuk.
fata'khudhum tahta abatim, sampai masuk ke bawah ketiak mereka, terasa dinginnya sampai ke bawah ketiak. Ya. Fataqbidu ruha kulli mu'min wa kulli muslim, dan angin itu mencabut nyawa semua muslim dan semua mukmin. Sampai kata Nabi sebutkan di hadis yang lain, sampai masuk ke tengah-tengah gua. Jadi orang yang sedang dimanapun, misalkan yang bekerjanya di bawah tanah, penambang, asup ke angin deh, mematikan mereka. Wa yabqa syirarun nas yataharujun, dan tersisalah orang-orang jahat yang mereka yataharujun itu maknanya melakukan perbuatan maksiat terang-terangan. Dan di sini para ulama menyebut maksiat itu jinah terang-terangan teh susulumputan. Ayeuna mah kan susulumputan. Tapi anu terang-terangan ge ya, yang seperti pernah saya tahu tuh di film-filmnya itu kan terang-terangan yang melakukan zina. Ya taharujun fiha taharujal humur, seperti taharujnya keledai nya jika satu kan ucing eta nya teu nyaho di mana nya pacak begitu. Fa alaihim taqumus saah, kepada mereka lah akan terjadi kiamat. Ya, ini dalam hadis yang lain, la taqumus saah illa ala syirarin nas, kiamat tidak akan terjadi kecuali kepada orang-orang yang jahat. Jadi seandainya kita mengalami zaman kiamat, mual ngalaman idza zulzilatil ardu zilzalaha, tidak akan mengalami idza samaa'u syaqqat, tidak akan mengalami idza syamsu kuwirat. Itu semua hanya akan dialami oleh orang-orang jahat. Dan ini juga menunjukkan meski nanti ada Nabi Isa ya, di mana bumi berkah ya, bumi penuh dengan kesejahteraan, bukan berarti tidak ada orang kafir. Ada, cuma mereka tidak berdaya. Nah, ketika Nabi Isa semua kaum muslimin diwafatkan, dalam riwayat lain Nabi Isa dulu yang meninggal, lalu disolatkan oleh kaum muslimin. Sesudah itu dikirimlah angin yang sejuk, semua kaum muslimin, orang mukmin wafat, tinggal tersisa orang-orang jahat. Kalau di Sahih Bukhari, tidak akan terjadi kiamat sehingga ibu-ibu Daus berdesakan di berhala. Ya, Daus itu suku di Arab yang terkenal dengan berhala besarnya, dan itu banyak yang sengaja datang ke sana. Padat, sehingga berdesak-desakan kembali ibu-ibu, disebutnya ibu-ibu, jadi lain lelaki we ibu-ibu ge, berdesakan kembali menyembah berhala ya. Jadi manusia menjadi musyrik kembali, kafir kembali, atau yang tersisa orang-orang kafir, merekalah yang akan mengalami idza zulzilatil ardu zilzalaha. Wallahu a'lam. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.